Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessi Dewanti, biasa dipanggil Jessi, dengan NIM 66622109194. Kali ini saya ingin membahas tema saya, yaitu Who the Next RI1. Seperti yang telah kita ketahui, RI1 adalah orang nomor 1 dan terdepan di negara Indonesia, yaitu presiden yang saat ini diduduki oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, sebelum terpilihnya beliau, yang pasti banyak sekali proses yang telah dilewati, terlebih khususnya adalah pemilihan presiden atau yang biasa kita sebut dengan kata pilpres. Nah, teman-teman pasti sering banget kan dengar atau ngelihat kata pilpres, baik di dunia nyata maupun dunia maya, seperti di sosmed, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Tapi, apa teman-teman tahu definisi sebenarnya tentang kata pilpres itu apa sih? Nah, supaya teman-teman tahu dan paham dalam membaca kalimat yang mengandung kata tersebut, berikut ini aku mau ngejelasin arti dan kata pilpres berdasarkan Kamus Politik Online. Nah, arti kata pilpres dalam Kamus Politik Online adalah pemilihan presiden dan juga wakil presiden dengan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI untuk memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan dilakukan setiap 5 tahun sekali nih teman-teman. Sama aja bisa dibilang itu kewajiban ya setiap warga negara untuk memilih siapa pemimpinnya. Nah, sistem politik berkenaan dengan semua perangkat norma yang menjadi konsensus dalam konteks di mana politik tersebut bekerja dalam negara. Dengan pemahaman tersebut, maka sistem politik akan bergantung pada sejauh mana sih pilihan suatu negara, apakah berkarakter totaliter, otoriter, maupun demokrasi. Semua sistem politik pada dasarnya memiliki kelebihan dan juga yang pasti kekurangan. Yang barangkali yang jauh lebih penting adalah bagaimana menghubungkan sistem politik sebagai instrumen yang efektif dalam upaya membuahkan kesejahteraan bagi rakyat di negaranya. Apabila partai politik menjadi sarana ideal dalam fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik elit, maka semestinya sistem pemilu maupun menjembatani output partai politik elit untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah, teman-teman tahu gak sih, sejarah mencatat pemilu dan pilpres 2004 merupakan tonggak demokratisasi pertama masyarakat Indonesia dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden di samping memilih calon anggota legislatif. Sebelum 2004, pemilihan umum di Indonesia hanya untuk pemilih wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Tradisi politik ini sudah berlangsung sejak pemilu yang pertama itu tahun 1955. Sepanjang pemilu Orde Baru hingga 1999, rakyat pun tidak pernah mendapat kesempatan memilih langsung calon kepala negara mereka. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, 2 tahun lagi yaitu 2024 kita akan memilih presiden yang akan memimpin negara ini. Pemilihan presiden 2024 masih terbilang masih lama ya teman-teman, karena masih 2 tahun lebih, tetapi ingar-bingar dan manuver politik sudah dimulai sejak sekarang. Sejumlah nama politik pun sudah digadang-gadang bakal berlaga dalam pesta 5 tahunan ini. Suhu politik nasional menghangat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pengamat dan politisi sudah mulai berbicara soal pasangan calon presiden dan peta koalisasi nih teman-teman. Sejumlah partai bahkan sudah terang-terangan menyodorkan sejumlah nama yang bakal diusung oleh partainya sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Nah, sejumlah nama yang diprediksi yang memiliki potensi untuk maju dalam kontestan ini mulai dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, dan juga Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Nah, tapi selain dari mereka, juga ada nama-nama koordinator perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartanto. Lalu ada Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, semaraknya jagat politik tanah air terkait pilpres ini diduga karena Bapak Jokowi diprediksi tidak bakal maju lagi, meski wacana presiden 3 periode sempat mengemuka dan menuai kontroversi.
Nah, jika wacana presiden 3 periode tidak dilanjutkan dan tidak ditindaklanjuti dengan amandemen konstitusi, panggung politik terkait pilpres akan menjadi ajang konsentrasi. Selain itu, berbeda dengan sebelumnya, saat ini banyak tokoh yang dinilai layak untuk menggantikan Bapak Jokowi. Tak hanya para politisi senior seperti Bapak Prabowo dan juga Airlangga Hartarto, tetapi juga para politisi muda yang saat ini memegang kendali partai atau menjadi pemimpin dan motor perubahan di daerahnya. Sebut saja seperti Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Anies Baswedan, AHY, dan juga Ibu Puan. Nah, sinyal koalisi di antara partai politik itu misalnya terlihat dari kembali mesranya hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Nah, hal tersebut bisa dilihat dengan adanya kehadiran Bapak Prabowo Subianto dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri di acara peresmian patung Bung Karno di lapangan bela diri Negara Kementerian Pertahanan. Nah, jika ini terjadi, partai politik lain seperti Golkar dan Nasdem harus mulai menimbang untuk membangun koalisi sendiri. Karena bisa dipastikan jika PDIP dan Gerindra berkoalisi, mereka akan mengusung kadernya sendiri untuk maju dalam Pilpres tahun 2024. Partai Golkar bisa menjajaki koalisi dengan sejumlah partai lain seperti Nasdem dan Demokrat. Untuk poros pertama adalah koalisi PDIP, Gerindra, dan PKB yang diprediksi akan mengusung pasangan Capres Prabowo Subianto dan juga Ibu Puan Maharani. Lalu poros kedua adalah koalisi Partai Nasdem, PKS, dan juga Demokrat dengan pasangan Capres yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga AHY atau Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan juga sementara poros ketiga adalah koalisi alternatif Partai Golkar, PPP, dan juga PAN dengan pasangan bisa nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil, ataupun Bapak Ganjar Pranowo. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi berita ini sebenarnya masih hangat banget ya, masih dibicarain sama setiap partai untuk membangun koalisinya sendiri. Tapi buat kita jangan lupa kita merupakan warga negara Indonesia yang harus patuh akan hukum. Yaitu kita harus mencoblos siapa yang akan memimpin di negara kita setiap 5 tahun sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk matang-matang memikirkan siapa yang akan kalian coblos dan pilih. Dan juga jangan sampai golput. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.